Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Tuhan, Manusia, dan Alam antara Rahman dan Izutsu. Tuhan, manusia, dan alam telah begitu lama terjalin dalam tautan yang sifatnya transendental. Dari peradaban kuno hingga masyarakat modern, hubungan antara ketiga entitas tersebut telah membentuk keyakinan, nilai, dan tindakan, baik secara individu maupun komunitas. Dan itu dilakukan oleh kepercayaan monoteistik maupun yang politeistik. Tuhan dengan firman-Nya menjadi tumpuan dan pedoman moral serta etis manusia. Dan alam pun juga bertasbih kepadanya. Adapun manusia diberi kemampuan untuk menalar, berkreasi, juga mempengaruhi lingkungannya itu. Nah, sepanjang sejarah manusia berupaya untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kemajuannya, peradaban, sambil juga berupaya memahami misteri alam melalui sains dan filsafat, serta berkewajiban untuk melestarikannya. Terkait relasi antara ketiga entitas, yaitu alam, manusia, dan Tuhan, Fazlur Rahman berpendapat bahwa ajaran Al-Quran tidak berorientasi kepada teologi ataupun yang sifatnya teoritis dan spekulatif itu, melainkan ajaran Al-Quran itu menurutnya hampir seluruhnya membahas hal-hal yang praksis itu atau praktis gitu. Al-Quran memang mengandung sedikit teologi, namun itu pun dimaksudkan untuk menjaga perilaku manusia agar tetap berada di jalan yang benar, seirama dengan akhlak yang mulia serta sesuai dengan tujuan mulia juga. Karena itu konsep Al-Quran tentang Tuhan pada dasarnya adalah fungsional gitu. Dengan demikian tidak mengherankan bahwa sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan disebut lebih dari 6.000 kali di dalam Al-Quran, termasuk kuasi nama Tuhan yang lain seperti Rahman dan Rabb. Tapi menurut Rahman, semua pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan tentang manusia yang merupakan pusat perhatian Al-Quran. Istilah yang dinisbatkan bagi Tuhan oleh banyak filsuf adalah the great unknown, yang maha tidak diketahui. Tuhan adalah misteri. Dari aspek zat atau esensi, manusia itu tidak akan mampu mengenal hakikat Tuhan. Sebagai zat, Tuhan adalah tersendiri dalam arti tiada duanya, atau lebih tepatnya tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan oleh akal manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada satupun yang sama dengannya. Ini di surat Al-Asyura ayat 11 gitu. Segala apa yang dipikirkan oleh manusia tentang Tuhan, hasilnya dapat dipastikan bukan dia gitu. Dalam menggambarkan tentang Tuhan, terkadang manusia itu menganalogikannya dengan sesuatu. Padahal Tuhan itu beyond the reason gitu, di luar akal gitu, di luar akal manusia. Sehingga sesungguhnya manusia itu paling maksimal hanya bisa melakukan pendekatan dengan mengetahui sifat-sifat Tuhan, bukan zatnya atau esensinya. Karena itu tadi beyond the reason.
Sekali lagi bagi Fazlur Rahman, dikarenakan tujuan praktis dari Al-Quran, maka Al-Quran itu menghindari diskusi teoritis tentang hakikat Tuhan. Karena itu tadi, beyond the reason. Gitu. Al-Quran hanya menyatakan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, ini sifat ya. Juga pernyataan akan sifat-sifatnya yang lain gitu. Tujuan Al-Quran adalah untuk melindungi manusia agar tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang, ya, melainkan mengarahkan pada tercapainya jenjang tertinggi peningkatan moral dan akhlak. Selain daripada itu, gambaran kekuasaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta adalah ditundukkannya alam bagi manusia dalam rangka manusia untuk mengemban kekhalifahan di muka bumi. Nah, ini banyak surat ya terkait hal ini ya. Itu ada An-Naba ayat 14 dan 16, Al-An'am ayat 19 dan seterusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa alam semesta adalah suatu tatanan, suatu kosmos dan bekerja dengan hukum-hukum serta potensi-potensi yang diletakkan di jalannya ya, sebagai takdir Tuhan. Perilaku manusia sebagai khalifah di muka bumi ya, yang memang diberi kebebasan atau pilihan, namun dalam skala yang proporsional ya, itu terkandung dalam tanda petik manifestasi Tuhan itu. Sehingga kebaikan perilaku manusia itu senantiasa diharapkan muncul gitu. Meskipun dapat menggunakan bahasa yang sangat naturalistik untuk menunjukkan proses-proses alam dan perilaku manusia, namun peran Tuhan dalam semua itu, ya, perilaku manusia maupun alam, ya, itu Tuhan tetap hadir dan menjadi sentral. Nah, alam sendiri mempunyai nilai intrinsik, ya, nilai yang terkandung di dalamnya, ya, selain tujuan kegunaan. Ini mewujudkan keindahan, kompleksitas dan ketahanan yang dapat membangkitkan pengalaman menakjubkan dalam diri manusia ketika bersinggungan dengan alam. Alam menyediakan rezeki untuk kehidupan melalui ekosistem, ya, sekaligus menjadi sumber inspirasi seni, sastra, dan spiritualitas. Nah, terkait hal ini, Toshihiko Isutsu itu memberi pencerahan tentang keterhubungan antara Tuhan, manusia, dan alam ya, dalam tradisi, ya, dalam khususnya tradisi Islam. Isutsu menekankan pentingnya memahami tempat umat manusia di dalam alam sebagai aspek penting dalam hubungan manusia dengan keilahian. Sementara Fazlur Rahman ya, seorang cendekiawan dan filsuf Muslim terkemuka ya, ya asal Pakistan. Ya, tapi kemudian karena mengalami suatu suasana yang tidak kondusif ya, karena pikirannya mungkin terlalu melaju dari zamannya gitu. Akhirnya dia kemudian terusir dan tinggal di Amerika itu menjadi guru besar di bidang studi Islam. Nah, Rahman itu terkenal dengan pendekatan gerakan ganda ya. Nah, ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam yang hidup di dunia modern dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Islam atau turos atau tradisi. Toshihiko Isutsu ini adalah ya, seorang cendekiawan asal Jepang ya, yang cukup terkenal di kalangan dunia Islam ya,
karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang perbandingan agama, ya, filsafat Islam. Nah, Isuzu ini semula memang tidak bisa bahasa Arab, ya. Tapi kemudian dengan ketekunan yang sangat luar biasa dan juga kemudian berani untuk tinggal di Madinah selama sekian lama gitu, sehingga dia kemudian penelitiannya itu banyak fokus pada eksplorasi tentang bahasa, ya, bahasa Arab, ya, kemudian juga budaya dan pengalaman keagamaan. Ya, salah satu teori yang bagus dari dia adalah pemahaman tentang makna dasar dan makna relasional. Nah, meskipun antara Fazlur Rahman dan Toshihiko Isuzu itu ada perbedaan pendekatan, ya, di mana Rahman itu melakukan pendekatan melalui teori interpretasi, ya, khususnya teori gerakan ganda. Nah, sedangkan Toshihiko Isuzu itu melalui pendekatan melalui aspek kebahasaan gitu. Nah, namun demikian pengaruh dari keduanya, ya, khususnya terkait dengan relasi antara Tuhan, manusia, dan alam, itu cukup signifikan, ya. Nah, ini di sini ada sebagaimana yang dilansir oleh PBB, ya, tentang Sustainable Development Goals, ya, yaitu poin-poin penting, ya, terkait dengan pembangunan manusia dan pelestarian alam. Sebelumnya ada yang namanya Millennium Development Goals, ya, MDGs. Nah, ini ada 8, kemudian dikembangkan menjadi ada 17 gitu di dalam SDGs atau Sustainable Development Goals. Kembali bahwa dunia itu sama gitu dengan sebagai mana adagium dari Isuzu maupun Rahman gitu. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Demikian paparan ringkas mengenai relasi Tuhan, manusia, dan alam menurut Fazlur Rahman dan Toshihiko Isuzu. Walau alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.